Halo semuanya, berjumpa lagi dalam seri pembelajaran bedah torak kardiak dan vaskular. Kali ini kita akan membahas perihal Management of Water Seal Drainage. Jadi apa itu water seal drainage? Itu adalah sistem tertutup yang berfungsi untuk mengeluarkan cairan ataupun udara dari rongga pleura secara aktif pada saat ekspirasi, sekaligus mencegah kembalinya cairan ataupun udara ke rongga pleura saat inspirasi. Ya, ini biasanya sistem WSD akan dihubungkan ke chest tube yang telah dipasang sebelumnya ke intrapleura pasien. Untuk memahami bagaimana cara pemasangan akan dibahas pada video-video selanjutnya. Ya, kita akan membahas tentang WSD-nya saja kali ini. Nah, jadi penting untuk memahami anatomi, topografi, fisiologi, dan patofisiologi rongga toraks. Ya, rongga toraks terdiri dari dua paru dan juga jantung dan pembuluh darah besar di mediastinum. Tentu harus kita pahami bagaimana topografi organ-organ toraks terkait terutama kalau nanti kita akan memasang chest tube. Ini penting karena bisa saja kalau kita tidak hati-hati kita bisa mencederai organ-organ mediastinum ataupun paru ataupun bahkan diafragma. Misalnya chest tube-nya dipasang terlalu rendah ya. Kemudian juga penting untuk mengetahui topografinya. Misalnya kalau pneumotorak tentu kita memasang chest tube boleh tinggi ya. Tapi kalau pada efusi ataupun hematotorak ataupun emphysema kita akan mengambil di area yang lebih bawah untuk memudahkan evakuasi seluruhnya daripada cairan yang ada di rongga pleura. Ya. Lalu fisiologi dan patofisiologi juga patut diperhatikan karena tekanan rongga pleura itu berbeda pada saat inspirasi maupun ekspirasi. Contohnya di sini ya pada saat di akhir ekspirasi. Ingat ini di akhir ekspirasi disitulah tekanan pleura yang sangat negatif. Sementara tekanan pleura akan lebih positif pada saat ends of expiration. Pada saat nafas dalam inspirasi, makanya kalau cabut drain itu pada saat akhir inspirasi sehingga meminimalisir terjadinya pneumotorak. Nah, tekanan ini akan berubah kalau terjadi penumpukan udara ataupun cairan di rongga pleura ya sehingga akibatnya paru-paru akan menjadi kolaps ataupun kempis. Nah, disinilah membutuhkan suatu chest tube ataupun water seal drainase ya untuk mengevakuasi cairan ataupun udara tersebut sehingga ia akan mengembalikan tekanan negatif intrapleura yang mengakibatkan paru-paru kembali mengembang dan memperbaiki klinis pasien. Ini contoh skematik ya bagaimana chest tube yang sudah dipasang ke pasien dihubungkan ke sistem WSD. Di mana WSD ini ada 3 sistem, ada 3 jenis. Pertama one bottle system, 1 botol, 2 botol, dan 3 botol. Detailnya kita akan bahas di bagian selanjutnya. Nah, sistem 1 botol ya, ini yang paling simple ya. Ini tanpa suction, tidak perlu suction. Biasanya digunakan pada pasien-pasien pneumotorak. Ingat, untuk pasien-pasien pneumotorak. Kenapa? Karena pasien ya dihubungkan ke sistem water seal akan dibenamkan tabungnya itu ke dalam air sehingga pneumotorak, udara dari rongga pleura akan keluar memasuki sistem WSD berbentuk gelembung-gelembung yang akhirnya dikeluarkan ke udara bebas. Itu pada saat ekspirasi. Pada saat inspirasi, tekanan negatif, maka cairan itu akan naik. Nanti kita akan jelaskan lebih lanjut ya. Jadi udara itu akan dihambat, tidak akan masuk ke pasien karena terseal, terlindungi oleh cairan ini sehingga pasien aman daripada pneumotorak ya. Ini tidak direkomendasikan apabila terdapat efusi pleura cairan ya ataupun hematotorak ataupun emphysema. Jadi kalau rongga pleura terisi udara itu namanya pneumotorak. Apabila rongga pleura terisi oleh darah namanya hematotorak. Apabila terisi nanah namanya emphysema. Tapi kalau terisi oleh cairan namanya hidrotorak ataupun efusi pleura ya. Bisa juga kombinasi dari keduanya, misalnya hematopneumotorak pada trauma-trauma torak ya, kecelakaan ya. Nah, akibatnya ada paru yang cedera, di saat yang sama juga terjadi perdarahan akibat laserasi paru. Nah, itu bisa terjadi hematopneumotorak. Nah, ini contoh penerapannya yang tadi disebutkan. Pada saat ekspirasi, di mana diafragma akan naik, berusaha menekan, mengempiskan paru-paru,
udara yang terperangkap akan semakin dikeluarkan sehingga membentuk bubble pada sistem WSD tadi. Bubble tersebut akan dikeluarkan ke udara bebas. Namun pada saat inspirasi, pasien terlindungi. Kenapa? Udara tidak akan masuk karena cairan yang disedot, sehingga melindungi masuknya kembali udara ke rongga pleura. Nah, lama-kelamaan paru-paru akan mengembang sempurna. Next, two bottle system. Ini adalah perbaikan daripada sistem satu botol. Sudah menggunakan suction di sini. Sudah ada trap bottle ataupun container bottle. Apabila ada darah, akan dikumpulkan di trap bottle di sini. Ya, ditampung dia di situ dan bisa diganti kalau penuh. Nah, sementara apabila ada pneumotoraknya, maka udara itu akan dikeluarkan. Nampak bubble-nya di sini. Ya, dan ini menjadi pengaman pada saat inspirasi, udara tidak akan masuk karena di-seal oleh air. Kekurangannya adalah tekanan suction di sini ya tidak bisa besar. Kenapa? Karena pasien langsung akan merasakan tekanan tersebut. Apabila tekanan tersebut rendah, misalnya dari dinding itu cuma 2 cm H2O atau 3 cm H2O, akibatnya nggak efektif mengeluarkan darah. Di situ bahayanya. Jadi tidak stabil tekanannya. Tergantung, kadang-kadang ya kita sering mendapati di ruangan ya, bisa berubah itu tekanan di wall suction. Kadang bisa ketinggian, kadang bisa rendah. Jadi langsung diterima pasien. Kalau ketinggian malah bisa mencederai paru pasien, tapi kalau kerendahan malah tidak efektif mengeluarkan cairan di rongga pleura tersebut. Nah, sistem 2 bottle ini diperbaiki oleh sistem 3 bottle, di mana sistem 3 botol itu ada namanya adjustable ataupun manometer tube ya, sehingga ini kita sebut nanti dengan suction control bottle, di mana tekanan itu dikendalikan oleh kedalaman tubing ini memasuki air. Jadi seberapa dalam misalnya 20 cm H2O, sedalam 20 cm masuknya, maka tekanan yang diterima pasien adalah minus 20 cm H2O. Berapapun besarnya suction, misalnya 30 cm H2O, ya tekanan suctionnya, maka sisanya itu akan membentuk bubble-bubble. Tapi yang diterima pasien tetap 20 cm H2O. Kalau tekanan di dinding minus 10, maka tidak akan terbentuk bubble. Ya, jadi akan tidak efektif. Jadi misalnya cuma minus 10, maka air cuma akan masuk 10 di sini. Tidak terbentuk udara. Tapi kalau 20 cm H2O pas-pasan, tidak akan terbentuk bubble juga. Jadi suction itu harus lebih supaya terbentuk bubble. Disitulah berfungsinya sistem 3 botol ini. Ingat, sistem 1 botol, 2 botol, 3 botol harus semuanya kedap. Tubingnya tidak boleh ada bocor, sealnya ini juga tidak boleh ada bocor, botolnya sendiri juga tidak boleh ada yang bocor. Ya, sehingga sistem ini bisa berfungsi, udara ataupun darah diterima oleh botol pertama, ditampung di sini, udara dikeluarkan di water seal bottle, ya, keluarkan berbentuk gelembung udara, kemudian udara besar tekanannya dibentuk oleh kedalaman daripada adjustable vent tube ini, dan suction ini lebih tinggi daripada 20 cm H2O supaya terbentuk bubble. Ya. Oke, tandanya ini bagus, sistem ini bagus apabila ada bubble di sini, kemudian di sini ada undulasinya karena ini menggambarkan chest tube itu masuk ke rongga pleura pasien. Nah, jadi oke, kita coba simulasikan kepada sistem berikut ini. Bagaimana menurut Anda? Apakah sistem ini layak, bagus, atau ada kekurangannya? Coba dilihat baik-baik. Ya, oke, baik ya. Jadi sistem ini tidak baik. Kenapa? Sistem ini apabila diterapkan pada pasien pneumotorak, maka udara tidak akan dapat dikeluarkan. Perhatikan ya, kalau pasien pneumotorak, udara akan berusaha keluar ke tube ini, ya, tidak akan terbentuk bubble. Kenapa? Karena yang tube di sini yang seharusnya dia ke udara bebas seperti yang ini, tidak bisa, terbenam juga, terhalang oleh air. Ini tidak efektif, bahaya sekali. Makanya perhatikan jangan sampai ini, kadang-kadang ini bisa naik turun ya. Nah, ini nggak boleh terbenam begini. Ini salah, bahaya. Ya. Next case, coba lihat sistem ini.
Bagaimana menurut pendapat Anda? Ya, baik. Di sini juga tidak baik. Ya, sistem satu botol yang mencoba dikombinasikan dengan adanya pengaturan adjustable daripada kanan manometer ya, tapi tidak baik. Kenapa? Pertama, kalau pasien diberikan suction dinding seberapapun besarnya, maka besaran tekanan yang diterima pasien hanya sedalam ini. Misalnya cuma 2 cm H2O, maka walaupun ini 100 cm H2O, negatif 100 cm H2O, maka yang diterima pasien dikendalikan dan dibatasi oleh air ini. Kelebihannya akan membuat udara, ya, jadi akan udara terbentuk bubble di sini. Satu itu. Jadi tidak efektif apabila misalnya cairan ada darah pasiennya 2 cm H2O, sekali lagi itu terlalu rendah untuk dapat mengeluarkan darah yang ada di rongga pleura. Ya, setidaknya 15 ataupun 20 cm H2O untuk dapat mengeluarkan darah dari rongga pleura. Nah, tidak efektif. Lalu bagaimana dengan pneumotorak? Bahaya juga. Kenapa? Kita tidak bisa memonitor mana expiratory bubble-nya, akan susah karena udara yang dikeluarkan pasien langsung disuction, masuk ke suction. Tidak bisa dimonitor. Undulasi juga tidak dapat dimonitor. Ya, karena rongga pleura pasien bukannya terhubung ke sistem water seal, tapi langsung terhubung ke suction. Bahaya lainnya adalah apabila ada darah, maka darah akan naik bertambah. Suatu ketika akan ngeblok ke pasien dan juga akan menutupi suction, malah bisa darahnya masuk ke suction. Bahaya ya, merusak sistem suction nanti jadinya. Jadi 3 hal tersebut yang mengakibatkan kekurangan daripada sistem ini, bahaya. Oke, lalu bagaimana dengan sistem ini? Nah, perhatikan, ini hampir sama ya dengan sistem yang kedua tadi ya, tapi ada kontainer botol di sini. Ya, ini juga tidak sempurna. Kenapa? Sekali lagi, tekanan yang diterima pasien hanya sebatas dalamnya manometer tube ini. Jadi kalau cuma 2 cm H2O, walaupun di sini ada penampungnya, susah untuk menarik cairan ataupun darah yang ada dari pasien. Dan apabila ada udara juga tidak dapat memonitor karena langsung masuk ke suction. Memang darah yang tertumpuk sini tidak akan menambah ketinggian air di sini, ya, tapi sekali lagi ini tidak efektif. Berbeda dengan yang berikut ini, ya. Darah ataupun udara tetap akan masuk ke sistem ini, tapi darahnya terperangkap ke sini, ya. Nah, udaranya akan diteruskan ke sistem water seal, nampak bubble-nya, nampak undulasinya, dan udara yang terbentuk oleh water seal ini akan disedot ke suction. Jadi tidak sempurna sistem ini. Jadi inilah yang terbaik, sistem water seal 3 botol. Ya, di mana ada 3 kompartemen, 3 jenis botol. Pertama collection bottle, water seal bottle, ada water seal drainage-nya lebih kurang 2 cm ya, dalaman tubing yang dimasukkan, dan suction control bottle, di mana di sini kalau dulu itu tube yang di tengah ini bisa di-adjust ketinggiannya, bisa ditarik ataupun dibenamkan sesuai dengan ketinggian air yang diharapkan. Kalau memang mau dikurangi tekanannya ya tinggal ditarik saja sedikit supaya yang terbenam cuman lebih, misalnya 15 cm H2O ya, lalu ini terhubung ke suction. Sekali lagi, seluruh sistem ini harus kedap udara, tidak boleh ada kebocoran dimanapun, baik itu di selang ataupun diinsersi di tutup botol ini ya, ataupun di botolnya sendiri. Nah, sekarang untuk memudahkan sudah ada sistem 3 botol dalam bentuk kontainer demikian ya. Kita akan coba jelaskan part-partnya daripada sistem ini. Ini menganut sistem 3 botol. Ya. Jadi pertama, collection chamber, collection botol itu ada di sini, malah sudah dikalibrasi di sini berapa cc yang cairan yang ada bisa diukur. Kemudian water seal chamber di sini ada ya, water seal-nya di sini. Expiratory bubble, undulasi dapat terlihat di water seal chamber ini. Dan yang terakhir adalah suction control. Di sini kita bisa mengukur berapa besar tekanan negatif yang diberikan ke pasien. Misalnya kita buat ketinggian air 20 cm H2O di sini, ya, itu berarti tekanan yang diterima pasien adalah minus 20 cm H2O. Pada pasien-pasien anak-anak yang open chest ataupun neonatus, kita kadang memberikan tekanan yang lebih rendah, misalnya 15 cm H2O ya. Tergantung kebutuhan, tinggal di-adjust aja air yang dimasukkan ke sistem suction control ini. Baik, bagaimana mengevaluasi kualitas VSD? Baikkah
kualitas WSD kita? Nah, itu dipandang dari tiga hal ini. Yang terpenting, yang terutama tetap kita harus mengevaluasi klinis pasien. Kita harus mengevaluasi apakah sistem kita itu memperbaiki klinis pasien, apakah sesaknya berkurang, atau malah belum ada kemajuan. Nah, itu yang penting ya. Nah, jadi kita bisa menilainya apabila tidak bagus ataupun bagus dengan evaluasi klinis, pemeriksaan fisik, dan juga hemodinamiknya, bagaimana tekanan darah, bagaimana respiratory rate-nya, bagaimana suara nafasnya, vesikular atau tidak, kedua lapangan paru, atas bawah bagaimana, dan saturasi oksigen. Ini menandakan bahwasannya sistem ventilasi perfusi paru baik sudah ya. Nah, juga penting untuk menilai kualitas nyeri pasien. Walaupun drain kita bagus, walaupun juga WSD kita bagus, tapi kalau pasien nyeri, tetap saja nafasnya jadi tidak baik. Dia tidak akan bisa bernafas dalam. Kenapa? Karena pada saat dia tarik nafas misalnya, kan ada drain di rongga, di dinding dadanya, itu nyeri. Karena gerakan otot-otot interkostal juga akan mengiritasi, akan terasa nyerinya itu. Belum lagi kalau drainnya mentok misalnya ke mediastinum ataupun ke diafragma. Pada saat diafragma menyentuh ujung drain, dia akan nyeri. Akibatnya tetap klinis pasien tidak berubah, sesaknya juga tidak berkurang. Jadi pastikan kualitas nyeri pasien itu baik ya, tidak ada nyeri lagi dengan memberikan analgetik yang adekuat. Mobilisasi penting supaya misalnya ada efusi dengan miring kanan, miring kiri, efusi itu dapat terevakuasi seluruhnya. Pengembangan paru yang akibat atelektasis selama ini terhimpit oleh darah ataupun udara, makin lama juga akan makin berkembang. Pastikan kalau pasien mau jalan, jangan lupa di-clamp tubingnya. Kemudian bagaimana menilai kualitas WSD? Water seal kita bagus nggak? Kita mulai dari sisi pasien. Pastikan area insersinya baik. Tidak ada infeksi. Tidak ada darah yang merembes ke situ, yang menandakan tidak tight insersi daripada tubing kita di situ. Ya, ada MPC masuk putih, rupanya lubang drainnya udah di kulit, ya, bisa MPC masuk putih situ. Nah, perhatikan. Nah, kemudian ini simple ya, tapi harus penting bahwasannya WSD sistem itu harus lebih rendah dari pasien. Bagaimana darah itu bisa terevakuasi kalau drainnya WSD-nya itu lebih tinggi dari pasien, malah bisa memberikan cairan ke pasien jadinya. Ya, pastikan WSD itu harus lebih rendah dari tubuh pasien. Kemudian bagaimana patency tubing itu harus semuanya tidak ada yang obstruksi daripada tube. Tidak ada selang-selang WSD yang terjepit, ketekuk, apalagi bocor, nggak boleh ya. Nah, pastikan kita selalu mengevaluasi secara periodik setelah pergantian jaga. Pada saat kita jaga pertama kali lihat level air suction control dan water seal-nya benar nggak? Jangan-jangan sudah berkurang karena evaporasi, karena ketinggian suction kita, gelembung-gelembung udaranya banyak, makin berkurang airnya. Nah, itu harus ditambah. Jumlahnya harus tepat, karena kalau tidak, apa gunanya? Tidak dapat mengevakuasi udara maupun darah, cairan yang dari rongga pleura. WSD juga harus terhubung baik. Tandanya terhubung baik ke sistem WSD, chest tube-nya adalah apabila terdapat undulasi. Sekali lagi, kan tadi kita sudah belajar ya, fisiologinya ada perubahan tekanan negatif saat inspirasi maupun ekspirasi. Itu mengakibatkan naik turunnya cairan di sistem water seal. Itu namanya undulasi. Ya. Nah, yang terakhir adalah selalu evaluasi berkala produksi drainnya. Ya, harus disebutkan berapa cc per jam atau per 6 jam, per 4 jam. Gimana cairannya, warnanya? Serus, serohemoragik, hemoragik atau purulen. Ada nggak expiratory? Oh, nggak ada expiratory bubble. Caranya supaya mengetahui ada expiratory bubble gimana? Suruh pasiennya batuk. Kalau pasien batuk ada udara bubble, itu artinya ada expiratory bubble. Dan ini dievaluasi secara berkala. Boleh per 4 jam, per 6 jam, atau per hari. Ya. Oke. Ke X-ray. Ya. Perhatikan identitas, tanggal pembuatan dari X-ray-nya. Ya. Jangan-jangan punya orang pula nanti. Ya, konyol, tapi ini sangat-sangat penting ya. Kemudian bagaimana progres pengembangan parunya dibandingkan X-ray sebelumnya dengan X-ray yang terkini. Dilihat pula di situ bagaimana posisi drainnya, lubang terakhir drainnya gimana, ketekuk tidak, penting untuk X-ray sebagai konfirmasi. Nah, harus diingat apabila produksi drain adalah darah, kalau dia di bawah 3 cc per kilogram berat badan per jam, itu bisa diobservasi. Apabila sudah mulai meningkat 3-5 cc per kilogram berat badan per jam, ini sudah harus hati-hati, observasi ketat.
Perbaiki faktor koagulasi segera mungkin, siapkan darah, transfusi segala macam. Nah, apabila tidak perbaikan juga di atas 5 cc per kilogram berat badan per jam, ini harus segera dieksplorasi, dioperasi, buka lagi. Jangan-jangan ada sumber perdarahan. Apabila dia trauma torak, kita baru pasang chest tube aja, perdarahannya tidak bisa berkurang, udah harus segera. Ini dalam 3 jam kita evaluasinya, ya. Nah, jangan lupa bahwasannya chest tube itu tidak boleh diklaim. Drain itu tidak boleh diklaim kecuali pada saat-saat tertentu. Misalnya kita mau mengganti sistem WSD kita, udah kepenuhan misalnya. Atau sudah tumpah, nggak bagus lagi, nggak efektif, ya. Mau ganti, nah itu diklaim dulu. Atau misalnya ada kebocoran, kita nggak tahu di mana tempatnya, coba diklaim di sini, di part-part tertentu untuk memastikan bagian-bagian mana nanti kebocoran tersebut, ya. Atau misalnya kalau sebelumnya pasien dengan pneumotorak, ada expiratory bubble. Udah habis expiratory bubble-nya, suruh batuk juga nggak ada. Nah, itu nggak bisa langsung dilepas. Jadi kita klaim dulu selama 24 jam sampai 48 jam. Kalau tidak ada, baru kita lepaskan. Ya. Apa pula indikasi pelepasan drain WSD? Apabila pertama, kembali lagi, klinis pasien harus baik. Paru-parunya sudah ngembang. Baik secara klinis maupun fisikal diagnostik, kita lihat, kita dengarkan, ya, paru-parunya mengembang, ya, saturasinya baik. Produksi drain minimal. Nah, ini standarnya adalah bisa dalam bentuk tren atau pula bisa dalam bentuk kuantitas, yaitu tiap kompartemen torak itu 1 cc per kilogram berat badan per 24 jam. Jadi rongga torak terbagi 3 kompartemen, yaitu 2 kompartemen paru kiri dan kanan, dan 1 kompartemen mediastinum. Kalau kita masang drain, misalnya drain ke pleura kanan, ke paru kanan, maka itu dibilang 1 kompartemen. Contoh berat anak misalnya 20 kg, maka drain dapat dilepas apabila jumlah cairannya di bawah 20 cc per 24 jam. Bagaimana pula kalau drainnya ada 3, ya, ke mediastinum ada, ke paru kiri dan kanan. Berapa jumlahnya? Nah, secara kalkulasi bisa dipandang dari 2 hal. Pertama, dari jumlah kumulatif semuanya, ya. Berarti kalau berat badan 20 kilo, ada 3 kompartemen, berarti 60 cc per 24 jam itu bisa dilepas. Tapi akan lebih aman lagi kalau kita perhatikan, kadang-kadang 60 cc itu rupanya dari paru kanan semua gitu loh. Nah, maka lebih baik coba diperhatikan, diklaim aja satu persatu. Diperhatikan mana yang paling banyak, itu yang dipertahankan dulu. Sementara yang minimal itu bisa dilepas duluan, ya. Misalnya hari ini lepas dulu yang pleura kiri karena jumlahnya kayaknya sedikit gitu, ya. Nah, yang paru kanan mungkin besok dievaluasi lagi. Jadi untuk amannya begitu. Nah, kadang-kadang juga misalnya pada pasien yang 20 kg tadi, produksi drain per 24 jamnya ternyata 30 cc per 24 jam. Namun 30 cc-nya itu terjadi pada 4 jam pertama saja. 20 jam kemudian 0,00000 semua. Nah, itu ya juga bisa dilepas drainnya. Artinya sudah tidak produksi lagi, apalagi dikonfirmasi dengan X-ray, paru-parunya ngembang, tidak ada yang darah-darah tertumpuk atau apa. Nah, itu bisa, ya. Jadi dinamis, tapi prinsipnya tadi ya tadi itu 1 cc per kilogram berat badan per 24 jam per kompartemen. Dan penting tidak boleh ada expiratory bubble dalam 24 sampai 48 jam terakhir. Ya. Itu tadi kalau memang sebelumnya ada pneumotorak, ada laserasi paru, ada expiratory bubble, maka yang teraman diklaim aja dulu per 24 jam. Atau 48 jam. Kita pastikan besoknya tidak ada pneumotorak, tidak ada sesak lagi oleh pasiennya, X-ray-nya juga paru mengembang sempurna, silakan cabut drainnya. Bagaimana melepas chest tube? Ingat, seperti di awal tadi disebutkan, bahwasannya chest tube itu dilepas pada saat akhir inspirasi maksimal. Kalau orang dewasa ini gampang, ya. Disuruh aja pasiennya tarik nafas dalam sampai ujung, ya. Karena kalau begitu sakit, dia nggak akan bisa tarik nafas lagi karena sudah mentok. Pasti dia akan mengeluarkan nafas. Nah, pada saat dia ekspirasi itu, tentu tekanan positif jadinya. Akibatnya, udara nggak akan masuk ke rongga pleura, malah keluar. Atau dengan falsafa manuver, mengedan dia. Ya, jadi pastikan analgetiknya cukup. Nah, kalau pada anak-anak gimana? Ya, penting untuk memberikan sedasi dan analgetik, anestesi lokal dan sedasi, supaya anaknya juga nafasnya tidak cepat, kemudian juga tidak nyeri, karena kalau nyeri langsung otomatis dia pertama kali akan tarik nafas. Ya, bahaya di situ. Jadi pastikan dia tidak nyeri, cabut dengan cepat, pastikan berapa panjang drainnya sehingga kita bisa mengestimasi cabutnya seberapa
panjang kita cabutnya, sehingga kita bisa mengantisipasi jangan terjadi pneumotorak. Penting pada saat pencabutan chest tube ini, perangkat-perangkat untuk pemasangan chest tube dan monitoring hemodinamik harus ada di pasien, ya, harus ada di sebelah pasien. Harus dilihat saturasinya, klinisnya diawasi dengan ketat, sehingga kalau terjadi hal-hal misalnya ternyata terjadi pneumotorak, kita tetap bisa mengantisipasi sesegera mungkin kalau perlu pasang chest tube lagi, ya. Dan kemudian kita bisa mengevaluasi secara klinis dan X-ray pasca pelepasan drain. Baik semuanya, saya pikir itu saja dulu pada kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Apabila sejawat ada pertanyaan, ya silakan tulis di kolom komen. Insya Allah kita akan jawab, ya. Oke, sekali lagi terima kasih. Salam sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.